Kamu sebelah mana sih? KP Tikungan Wates. Kan oleh adik-adik kita yang ya katakan masih muda ya kan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Penonton balapan liar tewas ditembak, gegara tak beri uang 100.000 untuk beli miras. Seorang pemuda tewas ditembak saat sedang menyaksikan aksi balap liar di Jalan IR Sutami, Desa Rejomulyo, Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Rabu 13 April 2023 sekitar pukul 3 dini hari. Adapun korban yang tewas adalah Novaldi Hermawan berusia 20 tahun, merupakan warga Dusun Unang Ani, Desa Suban, Lampung Selatan. Ayah korban Joni Irwansyah 40 tahun pada Jumat 14 April 2023 mengaku anaknya ini sempat dipalak sebelum meninggal dunia akibat ditembak. Namun karena korban menolak memberikan uang, akhirnya ditembak pada bagian kepala dari jarak dekat oleh salah seorang pelaku. Ia menuturkan saat kejadian anaknya pergi membawa motor bersama teman-temannya ke lokasi kejadian. Kemudian mereka dipalak oleh beberapa orang dan teman korban yang memberi uang 100.000. Lalu lanjut Irwan, anaknya juga ikut dipalak oleh pelaku namun menolak memberikan uang. Hal itu juga akhirnya membuat pelaku melakukan penembakan terhadap korban. Menurutnya saat kejadian anaknya membawa motor modifikasi sehingga dikira orang berduit padahal dia memang enggak punya uang. Sementara Kapolsek Tanjung Bintang Kompol Martono menegaskan pihaknya bersama dengan Satreskrim Polres Lampung Selatan telah mengamankan 4 pelaku penembakan. Martono mengatakan pelaku sebanyak 4 kali dan sebanyak 4 orang dan mereka berjalan kaki menghampiri korban dan rekannya untuk meminta uang guna membeli minuman keras. Ia mengaku pelaku mengancam apabila tidak memberikan uang kepada pelaku maka pelaku akan menembaknya. Karena korban tidak memberikan uang, maka salah satu pelaku berinisial CADS ini menembak kepala korban dan seketika korban tersungkur di TKP. Kemudian para saksi langsung mengantar korban ke rumah sakit namun korban tak tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut pihak keluarga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tanjung Bintang. Kemudian pada pukul 00 pihak keluarga menyerahkan 4 pelaku pada tim TK 308 Presisi Polres Lampung Selatan dan kemudian para pelaku dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Martono mengatakan dari hasil pemeriksaan pelaku yang melakukan penembakan adalah Charleta Damarsadi. Pelaku ini menembak korban pada bagian telinga sebelah kanan sebanyak 1 kali. Selain itu pelaku mengaku senjata api yang digunakan merupakan senjata api rakitan berwarna putih gagang coklat milik Rizky Adha. Selain kedua pelaku, 2 rekan lainnya Aditya dan juga Janu turut disertakan dan diserahkan ke polisi. Lakukan pemeriksaan terhadap 7 hari Rabu pagi ya. Itu kejadiannya hari Rabu pagi sekitar jam setengah 3 pagi. Nah memang benar ada kejadian balap liar yang dilakukan oleh adik-adik kita yang ya katakan masih muda ya kan. Nah pada seketika itu berdasarkan laporan ada salah satunya meninggal. Ini ceritanya begini dulu nih. Salah satunya meninggal ketika yang bersangkutan meninggal dibawa ke rumah sakit. Dikatakan kecelakaan, tetapi berdasarkan informasi yang diterima bukan kecelakaan, melainkan terkena tembakan. Nah, hasil penyelidikan dan hasil Berita selanjutnya, pelaku tabrak tembok rumah di Jalinbar Pringseu tewaskan 2 orang.
Kecelakaan yang menewaskan 2 orang terjadi di Jalan Lintas Barat, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung. Kasat Lantas Polres Pringsewu AKP Khairul Bahri mengatakan, insiden kecelakaan tersebut terjadi di ruas Jalan Lintas Barat Pegon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu pada hari Jumat, 14 April 2023 sekitar pukul jam 12 malam. Kecelakaan tunggal tersebut melibatkan satu unit truk bernomor polisi BE 8072. Truk berwarna kuning ini juga dikendarai oleh Sukidi, 46 tahun, warga desa Sriwai Lengsep, Kalirejo, Lampung Tengah. Selain itu ada 2 penumpang, yakni Aprianto, 46 tahun, warga Pekon Waluyo Jati, Kecamatan Pringsewu, dan Haryono, 40 tahun, warga Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Khairul menegaskan dan menjelaskan truk yang melaju dari arah Bandar Lampung ini menuju Pringsewu itu tak berisi muatan. Ia mengatakan truk ini diduga melaju dengan kecepatan tinggi sehingga saat melintas di jalan yang menikung, pengendara diduga tak bisa mengendalikan kemudi hingga truk tetap berjalan lurus. Alhasil truk yang keluar dari badan jalan dan juga menabrak tembok pagar rumah warga. Akibat kejadian ini, Aprianto dan Haryono tewas di tempat kejadian karena mengalami luka yang berat. Sementara pengemudi hanya mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Selain itu, truk mengalami rusak berat di bagian depan dan samping kiri, sedangkan tembok rumah yang ditabrak juga hancur. Khairul menyebutkan proses evakuasi korban berjalan dramatis karena untuk mengeluarkan kedua korban harus menggunakan alat berat. Selain itu, kondisi korban yang terjepit membuatnya susah untuk dikeluarkan sehingga setelah lebih dari 1,5 jam, kedua korban bisa dievakuasi dan kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah diamankan di kantor polisi. Selain korban jiwa dan luka, kecelakaan juga mengakibatkan kerugian material mencapai 15 juta rupiah. Khairul juga menduga insiden kecelakaan ini diakibatkan pengemudi mengantuk. Pengemudi mengaku mengemudi dalam kondisi tidak fit. Terpantau sepi, petugas sebut tak ada jenazah terduga teroris di RS Bayangkara. Jenazah terduga teroris dipastikan sudah tak ada lagi di Rumah Sakit Bayangkara, Lampung. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi pada Jumat 14 April 2023, suasana ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara terpantau sepi. Salah satu petugas yang berjaga di ruang forensik ini memastikan tak ada jenazah terduga teroris di Rumah Sakit Bayangkara. Menurut penjaga di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara yang enggan menyebutkan namanya ini, jika hari ini atau sore tak ada jenazah di ruang forensik. Namun ia tak tahu jika nanti malam. Dan sampai berita ini diturunkan, belum dapat dipastikan keberadaan jenazah yang dikategorikan diduga teroris tersebut. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap 6 terduga teroris di Lampung. Terduga teroris ditangkap di sejumlah lokasi, yakni Mesuji, Lampung Tengah, dan juga Pringsewu. Penangkapan ini terduga teroris terjadi di kawasan hutan register 22 Waiwawa, Pringsewu, dan Sendang Baru, Lampung Tengah pada Rabu 12 April 2023 dan menyebabkan 2 tersangka terduga teroris ini tewas saat baku tembak. Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Aswin Siregar menjelaskan, selain 2 yang tewas, ada 4 orang lainnya diamankan. Ia juga mengatakan 2 orang diamankan di Mesuji dan 4 orang ditangkap di Pringsewu. Kombes Aswin juga menjelaskan terduga teroris yang ditangkap dalam operasi senyap Densus 88 Terafisi dan juga jaringan teror Jamaah Islamiyah. Ia juga menjelaskan cukup banyak barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian, mulai dari senjata tajam sampai dengan senjata rakitan dengan kaliber besar. Berita selanjutnya datang dari anggota DPRD Lampung yang imbau perusahaan segera bayarkan THR karyawan. Jelang Lebaran 2023, anggota DPRD Provinsi Lampung menghimbau perusahaan agar menuntaskan tunjangan hari raya atau THR untuk karyawan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas pada Jumat 14 April 2023. Menurutnya, Komisi 5 merupakan mitra kerja Dinas Ketenagakerjaan dan juga dalam bahasa rapat dengar pendapat. Pihaknya membahas terkait hak yang
seharusnya diterima karyawan dalam hal ini THR. Ia mengatakan pada Senin 17 April 2023 besok Disnaker Provinsi Lampung akan membuka posko pengaduan bagi khusus karyawan yang tak diberikan THR oleh perusahaan. Makanya anggota fraksi dari Gerindra DPRD Provinsi Lampung ini menghimbau agar perusahaan di Lampung ini menuntaskan kewajibannya membayar THR. Terlebih lagi untuk pemberian THR sudah tak lama lagi karena kurang dari 10 hari lagi sudah lebaran. Dan jika terdapat karyawan yang tidak menerima THR, maka bisa datang ke posko pengaduan yang akan dibuka di Disnaker. DPRD Lampung Utara desak pemerintah Kabupaten benahi jalan rusak yang mirip dengan kubangan. Sejumlah anggota DPRD Lampung Utara meminta pemerintah kabupaten memperbaiki jalan di wilayah Kota Bumi. Salah satunya yang diusulkan diperbaiki adalah Jalan Muhammad Thohir, Kota Bumi Utara. Adapun alasannya kondisi jalan tersebut dianggap mirip kubangan. Sandi Juwita, anggota DPRD Lampung Utara mengaku jalan tersebut diistilahkan olehnya seperti kubangan. Maka dari itu ia meminta Bupati untuk segera memerintahkan dinas terkait memperbaiki jalan perkotaan yang berlubang. Ia juga menyontohkan selain Jalan Muhammad Thohir di Kelurahan Kota Bumi Tengah, kondisi Jalan Ahmad Akuan di Kelurahan Sri Basuki kondisinya juga sangat memprihatinkan. Selain berhubungan dengan bergelombang, ada lubang dan juga ini seperti kubangan. Jalan tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan pengendara yang melintas mengalami kecelakaan. Senada dengan rekannya sejawat, Rahmat Hartono, politisi PDIP juga meminta perbaikan jalan di Lampung Utara. Ini yang menyebutkan ruas jalan di sekitar Kelurahan Kota Bumi Udik, Kota Bumi Pasar ini cukup membahayakan pengendara. Kondisi jalan sudah berlubang dan nyaris semua tak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Berita selanjutnya ada dari Transmart Lampung yang hadirkan diskon harian hanya tanggal 15 April 2023. Setelah sukses dengan diskon 20% di Midnight Sale yang berlangsung tanggal 1 April 2023, Transmart Lampung kembali menghadirkan diskon 20% hanya di tanggal 15 April saja. Store Control Head Transmart Lampung, Atan Ivan mengatakan, diskon 20% ini diberikan dalam promo bertajuk diskon harian atau diskon sehari. Selama diskon sehari berlangsung, konsumen bisa mendapatkan diskon 20% pada pukul 10 sampai dengan 24.00 atau jam 12 malam. Menurut Atan, pada Kamis 13 April 2023, waktu ia mendapatkan diskon 20% itu lebih panjang dibandingkan dengan Midnight Sale yang hanya dari pukul jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam. Diskon 20% ini didapatkan jika transaksi menggunakan Elo Prime atau kartu kredit Bank Mega. Diskon 20% untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari seperti fashion, elektronik, maupun sepeda listrik. Namun diskon 20% tidak berlaku untuk minyak goreng, susu bayi dan anak, mie instan, beras, terigu, telur, rokok, minuman beralkohol, dan lain-lain. Diskon 20% ini juga tak berlaku untuk parcel dan hampers, gadget, laptop, dan produk lain yang bertanda tidak berlaku diskon. Khusus untuk kosmetik ada Vibrance berlaku 10% reguler dan menurut Atan sama dengan diskon 20%, diskon 10% juga bisa didapatkan jika transaksi dengan Elo Prime atau kartu kredit Bank Mega. Jika ingin mendapatkan diskon 20% dan 10% ini segera download Elo Bank kemudian upgrade ke Elo Prime dengan menggunakan KTP. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai diskon ini dan promo menarik lainnya, bisa langsung datang ke Transmart Lampung dan bisa juga dengan melihat dahulu Instagram mereka di @transmartlampungofficial. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.